Kamu merasakan tidak sih kalau sekarang rasanya mencari pekerjaan ya itu sudah sangat sulit ya, menurut saya pribadi. Tidak tahu menurut kamu bagaimana ya. Eh, karena apa ya, di sekarang itu terkadang dia punya ketika kita ingin melamarkan pekerjaan itu syaratnya itu aneh-aneh ya teman-teman. Kadang harus fresh graduate, tapi di sisi lain harus punya pengalaman, ada batas minimal tinggi mungkin, dan good looking misalnya. Dan itu semua aduh sayang ya, saya kurang tahu ya bagaimana menurut teman-teman. Cuman di kumpul adat kali ini saya ingin membahas terkait itu ya, mungkin sulitnya bekerja ya untuk kami yang sudah mungkin lulus SMA atau bahkan sudah lulus kuliah mungkin ya. Ada yang D1, D2, D3, mungkin lebih ke D3 sekarang, D3 ataupun S1 ya teman-teman. Di sini kita bisa bahas ya. Kalau pertama itu memang saya kurang tahu ya yang dibutuhkan, kita sebenarnya dibutuhkan pintar atau tidak sih, begitu ya. Itu pembahasan yang pertama, karena sudah rahasia umum lah ya teman-teman, kalau kita bekerja itu sekarang saingannya, kalau kita bilang itu orang dalam ya, orang dalam. Dan menurut saya orang dalam itu tidak masalah juga ya, selama memang dia berbobot. Kalau memang dari keluarga mungkin tidak apa-apa, mungkin ya kita bisa diskusi bareng-bareng, mungkin tidak apa-apa. Cuman selama tidak apa ya, memanjakan mungkin ya kalau saya bilang semua apapun yang anaknya itu kayak dimudahkan, dilembekin, menurut saya kurang lah ya, tidak baik. Kenapa di sisi lain saya bilang orang dalam? Kalau menurut saya ya, lebih yang kita butuhkan itu mungkin ketimbang kemampuan kita juga penting, tapi yang sama maksud itu mungkin soft skill ya, dimana kita punya kawan banyak, punya jangkauan yang luas ya teman-teman. Itu mungkin menjadi salah satu pemicu yang menurut saya sangat berpengaruh ketika mencari pekerjaan ini, atau mungkin kita istilahnya bilang orang dalam lah. Itu dibilang privilege sebenarnya juga bukan ya teman-teman ya. Kalau kita berusaha mendekati seseorang, kita berusaha untuk membuat kita mendapatkan banyak informasi, membuat diri kita menjadi lebih baik, itu menurut saya itu skill tersendiri kita lah ya. Jadi mungkin tidak apa-apa, tapi sebenarnya kalau kita tarik, kita ini butuh pengalaman juga, butuh, mungkin karena kita baru ya. Pertama ada hal-hal kayak kita mungkin merasa takut untuk kita sekiranya bisa atau tidak, dan bukan tanpa alasan mungkin ada yang seperti itu ya teman-teman. Pertama, sekali lagi yang saya bilang, kalau mencari kerja itu susah, dia saingannya itu luar biasa banyak. Kedua, mungkin kalah dengan tanda kutip orang-orang dalam tadi ya. Berikutnya tadi saya juga sempat bahas terkait dia persyaratan yang aneh-aneh teman-teman, serius aneh-aneh. Ada yang minimal tinggi badan, berat badan. Yang saya maksud, masa sih orang yang pendek tidak boleh bekerja? Masa sih orang yang jelek nggak boleh bekerja? Ada teman-teman, ada. Baru-baru ini memang cukup viral ya. Saya kasihan mbak, sayang dia. Itu maksudnya dia tidak lolos, itu salah satu alasannya karena tidak good looking ya teman-teman. Ini mbaknya cantik loh ya, mbaknya cantik. Dia di standarnya dia dibilang nggak good looking, saya ini bagaimana ya teman-teman? Maksudnya seperti itu ya. Dia cantik loh itu, tapi masih dibilang good looking. Dalam arti mungkin saya bukan menjelekan perusahaan ya, mungkin standarnya terlalu tinggi juga. Kasihan, saya tidak tahu, saya juga tidak mau menuduh aneh-aneh dengan perusahaan ya, bukan saya bermaksud seperti itu. Cuman
Ya itulah kemauannya mereka. Mungkin di sisi lain ini saya masih berharap teman-teman, semoga apapun yang dibilang 19 juta lapangan pekerjaan itu betul ya teman-teman, karena di luar sana benar, sayang sekali kalau lihat di luar job fair itu penuh-penuh, berkas tumpukan lamaran pekerjaan itu penuh-penuh ya. Di sini juga jadi pengen tahu mungkin dari sini ada nggak sih kesimpulan atau pembelajaran, biarpun kita sudah terlambat, mungkin ada adik kita, mungkin ya ada tetangga kita, teman adik lah pokoknya yang lebih muda dari kita, kira-kira pembelajaran apa ya yang bisa diambil supaya mungkin tidak menyesal seperti, bukan menyesal juga ya, maksudnya tidak bernasib kurang bagus kayak kita ya, tidak seberuntung kita mungkin ya, karena banyak loh di luar sana yang masih membutuhkan pekerjaannya. Itu kalau kamu lihat di video itu digaji 1,2, terus dibilang bahkan liburan pun mungkin nanti masih bisa dipanggil, maksudnya masih bekerja di kantor, ada kemungkinan seperti itu. Cuman dibilang tidak lolos karena tidak good looking. Waduh. Jadi yang saya maksud di sini, saya juga kasih penyemangat untuk teman-teman kita, sama-sama berjuang ya. Maksudnya kamu tidak sendiri kok ya, kamu tidak sendiri. Banyak kok di luar sana yang memang benar-benar berusaha, benar-benar sudah melakukan, sudah full usahanya, tapi cuman memang belum dipanggil ya. Kamu tetap semangat. Di sisi lain mungkin kalau kamu ada, saya ajak mungkin teman-teman juga kayak, tapi di sisi lain uang juga ya bener, uang juga yang modal, lebih tepatnya modal yang bikin itu susah ya. Maksudnya itulah, modal juga memang tidak bisa semua orang disamaratakan ya. Jadi yang saya maksud, bahkan untuk teman-teman yang sudah bekerja itu jangan puas ya teman-teman. Maksudnya minta maaf, apalagi kalau kita masih bekerja dengan orang, bahkan dengan kontrak, dalam arti mungkin dengan pemerintah ya, karena nasibnya itu belum terlalu jelas begitu ya teman-teman. Jangan bersantai-santai, dalam arti kita bisa masih, kalau ada peluang, kalau ada rezeki, mungkin bukalah sesuatu kecil-kecilan, mungkin dagang keripik mungkin, atau peternak ayam mungkin ya. Maksudnya saya jadikan contoh supaya, sorry minta maaf, bukan berarti saya lebih baik ini, bukan saya juga punya YouTube ini apa sih, belum ada apa-apa juga ya. Yang saya maksud, kita hanya saling mengingatkan, mungkin kita coba yang lain juga begitu ya. Kalau dalam arti teman-teman nasibnya masih belum jelas, kalau yang sudah jelas dalam arti kayak PNS mungkin, ataupun orang sudah ada punya usaha sendiri ya, itu urusannya mereka lah yang saya maksud ya. Nah, maksudnya hanya sekedar mengingatkan saja ya, karena kejam bro, sekali keluar dari pekerjaan susah ya. Apalagi kalau teman-teman ada yang punya keluarga, maksudnya orang tua memang membutuhkan, ada adik-adik lagi. Jadi ya tetap semangat untuk mereka yang sudah bekerja, dan tetap lebih semangat lagi untuk teman-teman yang belum ada pekerjaan ya. Begitu. Itu ya teman-teman, dalam arti poin yang saya mau bahas di sini, ketika ini mungkin kamu yang belum lulus SMA mungkin ya, sekarang itu syarat pekerjaan tuh aneh-aneh, jadi jangan kaget aja ke depannya. Itu dia yang saya maksud ya. Kalau disuruh cari pengalaman ya sudahlah, dibilang harus good looking ya sudahlah, jangan kaget lah dengan yang sekarang. Makanya kalau bisa saya mengajak kamu semua, kita bikin perusahaan yang tidak pikir good looking gitu ya. Yang penting memang karyawannya bagus, karyawannya pandai, tidak dilihat dari fisiknya,
dari tinggi badannya, dari parasnya gitu ya teman-teman. Saya boleh tanya nggak sih, itu rasis nggak sih? Nggak ya, nggak tahu ya, maksudnya saya kurang tahu juga itu sebenarnya. Aduh, saya tidak habis pikir, mbak ini dia cantik loh, tapi kok gitu ya teman-teman, kejam. Dan semoga 19 juta lapangan pekerjaan itu nyata. Kita tunggu, semoga teman-teman yang belum dapat pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum yang sudah mendapatkan pekerjaan tapi belum menetap, semoga mungkin bisa buka usaha sendiri ya teman-teman. Saya doakan terbaik untuk kami semua, tetap semangat, tetap sehat, tetap baik-baik saja. Itu saja video kali ini, kumpul adat di video kali ini. Saya harap teman-teman paham apa yang saya maksud. Saya tidak maksud menggurui, saya tidak maksud merendahkan atau apa. Saya juga masih perintis, masih pejuang juga ya teman-teman. Itu saja, jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih.